Asan-asan ini dibawa ke ini kan, kita mengadakan forum antar SKPD. Iya. SKPD-nya yang terlibat tentu saja DPNTSP, Satpol PP, Dishub, DPU, DPKP, dan kelurahan kecamatan sebagai yang punya wilayah. Nggak usah lewat RT RW ke kelurahan, nggak usah, Pak, langsung aja lewat aplikasi. Bisa lewat aplikasi langsung. Dan ini tidak berbayar ya kan? Betul, gratis Pak. gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Sampes. Selamat datang kembali di podcast Kamonesan. Kamis obrolan seru dan santai. Seperti biasa, podcast Kamonesan ini adalah ruang diskusi yang membahas berbagai isu publik apapun itu secara santai namun mendalam. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan seperti biasa bintang tamu yang hebat, yang spesial di bidangnya, yaitu Pak Agus Irwan Kustiawan SIP. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Baik, Pak, ini kita Dinas Lingkungan Hidup pasti berhubungan dengan lingkungan hidup, dengan alam dan lain sebagainya. Saya langsung saja nih, Pak, apa saja pelayanan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Pak? Baik, turun Kang Yep, memang ada beberapa disebutkan tadi, memang kita bergelut dengan lingkungan hidup ya. Betul, Pak. Apalagi sekarang lagi trending masalah sampah gitu ya, masalah sampah. Nah, kami itu membuka gerai juga di MPP ini, gerai Dinas Lingkungan Hidup. Itu memang ada beberapa pelayanan di kami yang diampu oleh kami. Gitu. Salah satunya ada tiga berarti ya. Ada salah satunya pelayanan persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan. Ya. Dulu namanya izin lingkungan. Persetujuan lingkungan. Nah, persetujuan lingkungan ini terkait dengan penerbitan dokumen lingkungan yang diajukan oleh para pemerkarsa gitu ya. Nah, dokumen-dokumen lingkungan itu kan seperti kita tahu ada tiga nih kalau dokumen lingkungan itu ada AMDAL, ada UKL-UPL dan SPPL gitu. Jadi seperti tadi kita mengampu persetujuan lingkungan untuk. Nah, satu lagi yang izin. Nah, kalau yang izin ini ini itunya melalui OSS gitu. OSS. Jadi PMPTSP ya, Pak ya. Nah, satu lagi ada izin di kami itu ini yang sering jadi tren gitunya di Cimahi juga. Ini namanya izin penebangan pohon, Kang. Izin penebangan pohon. Nah, kalau ini melaluinya vianya aplikasi Si Pintar. Kalau Si Pintar kan miliknya Si Pintar atau Si Pintar? Si Pintar ya. Melalui PPTSP. Itu yang pelayanan publik untuk yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Baik. Dan di sini ada tenannya ya, Pak ya? Ada tenan. Ada tenan, baik. Nah, mungkin kalau untuk AMDAL kemudian izin yang lainnya itu nanti bisa masyarakat langsung konsultasi ke tenan yang ada di sini ya, Pak ya? Betul. Ini saya berhubungan dengan kondisi kita sekarang ini nih, Pak, tentang izin penebangan pohon. Nah, itu bagaimana, Pak, kalau masyarakat ataukah apakah ada jika masyarakat ingin mengajukan izin penebangan pohon ataukah harus dia berupa katakanlah sebuah lembaga gitu, Pak? Bisa nggak masyarakat langsung gitu yang langsung mengajukan izin? Ya, bisa. Jadi tidak terbatas harus berbentuk lembaga gitu, yang sudah berbadan hukum misalnya tidak juga masyarakat sekitar. Tapi yang harus diingat memang pengajuan izin penebangan pohon itu terkait lokusnya pohonnya di mana dulu gitu. Lokusnya di mana dulu. Nah, yang kami layani itu ya memang karena izin terkait pohon yang ada di RTH jalan gitu ya, RTH ruang jalan, terbuka hijau ya, Pak gitu ya. Itu yang milik pemerintah. Makanya kalau
pohon-pohon milik pribadi gitu di halaman rumah itu tidak perlu mengajukan izin ke DLH ke pemerintah Kota Cimahi, disilahkan saja. Gitu. Nah kalau itu pengajuan itu kan pasti ada alasannya, beberapa alasannya. Ya, betul. Nah, Kang Yep, jadi kalau saya sampaikan bahwa kan semangatnya pemerintah kota di manapun mungkin ya di Indonesia ini terkait penerbitan izin kan memang instruksinya mudah gitu, harus mudah kayak gitu ya. Nah khusus untuk saya pikir untuk izin penebangan pohon bukan mempersulit ya, Kalau mempersulit mah kan sudah mudah, dibikin sulit gitu kan betul, ya. Ini mah izin khusus untuk di Cimahi untuk izin penebangan pohon ini, saya rasa bukan dipersulit, jadi memang sulit gitu. Tujuannya apa gitu? Memang karena kan pohon-pohon ini, apalagi kan di Cimahi ini jargonnya terkenal dengan kota hijau ya. Nah sebenarnya kota hijau itu bisa konotasinya karena keberadaan TNI yang begitu banyak di Cimahi, ataupun karena memang di Cimahi banyak pohon. Kang Iep lihat di Cimahi itu banyak sekali pohon-pohon yang sudah ratusan tahun ya di daerah Baros. Nah, dengan izin ini salah satunya ya melindungi keberadaan pohon-pohon ini. Bisa dibayangkan kalau tidak ada izin ataupun izinnya mudah, masyarakat tentu saja bisa mengininya. Jadi kalau boleh saya contoh nih Kang Iep ya. Iya, boleh ya untuk ini. Jadi contoh yang realnya mungkin ya kebetulan kan sebelum saya bertugas di daerah ini, saya pernah jadi presiden di Republik Baros tuh. Kalau saya nyebutnya presiden kelurahan, kelurahan gitu ya. Dulu disebutnya presiden gitu, presiden Republik Baros. Nah, kalau nanti Kang Iep teman-teman juga pasti lewat di depan Rumah Sakit Dustira. Ya, di depannya kan ada bangunan baru tuh sekarang tuh. Meskipun belum diresmikan tuh sampai sekarang, kan ada stasiun kereta tuh, stasiun KAI-nya disebutnya Muka Selatan gitu. Saya tahu prosesnya karena waktu sedang menjabat di sana. Nah begitu saya masuk ke LH, PT KAI ini mengajukan penebangan pohon, Kang. Penebangan pohon mahoni yang di depan. Nanti teman-teman bisa lihat nih kalau misalnya lewat di sana di depan Dustira, di depan stasiun kereta yang itu ada pohon mahoni sangat besar. Itu pasti usianya udah 100 tahun lebih. Itu asalnya diajukan untuk ditebang, Kang. Ditebang gitu. Wah, saya rada sedih juga nih harus ini kehilangan, karena kalau secara itu kan kita harus melayani juga gitu. Tapi kan tadi saya pikir ada izin gitu, sudah diatur di Perwal 36 tahun 2001 tentunya tentang pengajuan izin ini. Jadi untuk izin penebangan pohon ini ya tadi dirasakan oleh Pemerkasa itu sulit sekali. Kenapa? Harus diinikan dulu alasan menebangnya itu apa? Betul Pak. Teknisnya itu apa gitu. Nah nanti alasan-alasan ini dibawa ke ini kan, kita mengadakan forum antar SKPD. SKPD-nya yang terlibat tentu saja DPNTSP, Satpol PP, Dishub, DPU, DPKP, dan kelurahan kecamatan sebagai yang punya wilayah. Belum cukup sampai sana gitu. Nanti harus ada nilai ganti ruginya, nanti ganti rugi pohon. Gitu, nah itu siapa yang menghitungnya? Tentu seorang yang kompeten, konsultan lah taruhlah gitu ya, konsultan di bidangnya. Nah itu menghitung, Kang, menghitung nilai ganti ruginya, nilai karbonnya, nilai kayu bakarnya. Saya juga nggak tahu lah urusannya ada. Pasti kan nanti ada keluar nilai nominal penggantiannya. Itu bukan diserahkan ke Dinas LH ke Pemkot Cimahi nominalnya, itu harus dibelikan sejumlah bibit. Seharga itu misalnya taruhlah 50 juta. Nah, dia harus menyediakan bibit seharga 50 juta. Belum selesai, Kang, sampai sana. Harus menanam. Harus ditanam. Ditanamnya nggak sembarangan, bukan di tanah pribadi juga, harus di RTH Cimahi. Kemudian kami juga ada di berbagai tempat di Cibeber, di Cipagaran. Belum selesai, Kang, sampai sana menanam. Harus merawat. Nah itu harus merawat selama setahun. Kan yang paling berat itu merawat tuh. Merawat 1 tahun. Kalau selama 1 tahun ada yang mati harus diganti. Melihat demikian prosesnya, akhirnya kan tidak jadi, kan. Gitu. Makanya sebelum awal pengajuan itu saya sih tidak langsung mengiyakan
tetap menyarankan ke pemohon-pemohon ini bahwa kita semangatnya menyelamatkan pohon deh. Gitu. Jadi yang harus dirubah itu justru mending side plan-nya dirubah sedikit. Iya, betul, tadinya jalannya cek orang Sunda nembak tangkal atur ada belokin sedikit gitu. Pak. Nah sekarang kalau Kang Iep dan teman-teman lewat gitu, sekarang berdiri tegak tuh si pohon mohon itu, malah jadi peneduh. Malah sekarang mah sama PTKI-nya juga dilindungi dengan kanstin gitu. Jadi poinnya mah memang ya kita harus lebih care kepada pohon asetnya kan luar biasa namanya kegunaan pohon ini luar biasa Kang untuk kehidupan kita. Betul sekali. Tapi Pak terkait pohon ini kan kita di Cimahi itu ada beberapa kejadian Pak ya yang sampai tumbang. Kemudian menimpa kendaraan gitu. Nah itu apakah dengan kejadian seperti itu kemudian langkah Kota Cimahi nih bagaimana Pak dengan pohon ini? Apakah memang nanti yang seperti itu dipilih gitu yang udah tua ditebang atau gimana Pak? Ya. Kalau pertanyaan tadi sih mengingatkan juga kepada pemirsa gitu ya yang menonton juga. Di tahun kemarin sih di November 2024 kan kita dapat musibah kan dapat musibah pohon-pohon bertumbangan puluhan gitu ya, pohon-pohon besar di Baros, rata-rata emang banyak di Baros. Itu 1 bulan, alhamdulillah sih seperti disebutkan tadi memang menyebabkan berbagai kerusakan gitu ya. Nah untuk pemeliharaannya sendiri sih memang di tiap hari kami tuh ada namanya tim, saya tuh punya pasukan namanya tim tangkas. Nah tim tangkas ini memang tiap hari melakukan pemangkasan. Nah kalau pemangkasan untuk mengurangi beban. Nah, kalau dirasakan ditemukan di temuan kami sendiri bisa ataupun laporan dari siapapun gitu kan, siapapun bahwa terdapat pohon yang rentan. Betul. Itu rentan. Kalaupun rentan tumbang, misalnya sudah miring, sudah keropos, itu tidak perlu izin lagi kan. Gitu. Kalau sudah dalam terlihat tempo, Pak ya. Terlihat membahayakan, sudah miring, sudah keropos, itu tinggal menghitung hari. Itu bisa ditebang tanpa harus melalui proses perizinan. Terus satu lagi tadi mungkin terkait pohon ini kan sering menyebabkan kerusakan mungkin yang paling ketara memang yang paling banyak kena kerugian itu kena mobil kan biasanya kendaraan roda 4. Nah, kami juga sudah antisipasi di awal tahun ini sudah beberapa tahun ini kita menganggarkan asuransi untuk penggantian. Ada asuransi. Ada asuransi kan, gitu, ada asuransi khusus untuk. Nah ini untuk korban yang kena pohon yang ada di RTH tentu saja ya. Kalau pohonnya pohon pribadi kena mobilnya ya nggak diganti atau itu mah diganti sendiri. Gitu. Nah ini misalnya ada pohon di Pemkot misalnya di jalan-jalan umum kena rantingnya gitu ya. Nah itu kan asal selama bisa membuktikan bahwa itu dari rantingnya gitu. Kita bisa diproses, bisa ada penggantian garansi Pak ya. Ada garansi diganti oleh pihak asuransi pihak ketiga gitu. Kalau pohon di depan rumah pingin dibenerin sampai Pemkot Cimahi diruntuhin sendiri nimpa mobil sendiri nggak bisa Pak ya. Bisa, itu kalau jangan sampai ya. Cuma yang satu lagi memang seperti tadi di kita kan ada pemangkasan kan. Jadi kita juga tidak terbatas pohon-pohon RTH di jalan juga sih. Kita juga menerimalah permohonan misalnya selama memang loading pekerjaan kita anak-anak itu tidak terlalu padat gitu ya. Misalnya kan masyarakat juga di pohon depan rumahnya yang di halamannya pengen dipangkas. Kita layani juga sebagai bentuk pelayanan juga, selama memang loadingnya tidak ini gitu. Tapi yang terjadi sama ini memang loadingnya berat kan kita itu gitu. Setiap hari itu selalu ada gitu pemangkasan. Nah ini Pak terkait dari izin penebangan pohon masyarakat nih. Kalau ingin mengajukan izin prosedurnya bagaimana Pak? Tadi kan lewat Sipintar. Nah kira-kira apa saja nih yang harus ditempuh gitu oleh masyarakat? Tentu saja kan memang kalau mengajukan izin penebangan pohon ini ya memang tadi melalui aplikasi Sipintar gitu ya. Aplikasi Sipintar ya mungkin yang harus disiapkan seperti tadi. Alasan-alasan di tebangnya itu seperti apa sih sampaikan maksudnya untuk pengen menebang itu saja sih sebetulnya yang lebih itunya memang di
aplikasi pintar sih. Kalau ini bisa menghubungi ke tenan kami gitu ya di bawah ataupun ke teman-teman DMPP Kota Cimahi gitu, ya. Dan itu langsung saja nggak usah lewat RT RW ke kelurahan, nggak usah Pak, langsung aja lewat aplikasi bisa lewat itu aplikasi langsung. Dan ini tidak berbayar ya Kang. Betul gratis Pak. Gitu kan. Gratis. Paling yang tadi yang harus mengeluarkan uang teh sebagai ganti rugi pohonnya itu gitu. Jadi itu pun kan tidak berbentuk uang ke kitanya, berbentuk tadi bibit itu ya. Nah ini Pak terkait bibit nih tadi saya menarik ketika dia menebang pohon, katakanlah udah berhasil menebang pohon nih, mengajukan berhasil ditebang pohon, itu nanti pohon yang ditebang di sana apakah nanti diganti pohon yang baru ataukah ditanam di daerah yang lain? Ditanamnya di RTH Kang. Jadi mungkin tadi satu pohon yang besar kan gitu ya, satu tempat misalnya di satu jalan itu bisa bibit pohonnya bisa puluhan gitu ganti, bisa puluhan. Nah itu ditanamnya berdasarkan nilai tadi itu Pak ya. Appraisalnya tadi. Nah itu ditanamnya di RTH kita gitu. Nah RTH yang ada di Kota Cimahi ini ada berapa titik Pak? Ya kalau sebetulnya definisi RTH sih di sempadan jalan taman-taman kita juga maksudnya RTH ya. Nah yang RTH yang agak-agak luasnya kita memang tersebar juga ada di Cipageran di Cibobar juga ada. Selama ini dijadikan objek penanaman bagi kita gitu. Jadi ya kalau sekarang kan banyak kejadian ya kita ini sekarang bencana sedang di Sumut ya. Pak, ya. Sebagai pengingat juga kita bahwa itu tuh gunanya pohon. Kalau pohon sudah ditebang, bencana yang datang ya. Sekarang kita harus ingat Cimahi itu kan ada di bawah, di atas juga banyak lahan-lahan. Nah itu harus tetap lestari kayak gitu. Seperti itu kan. Jangan sampai menebang pohon seenaknya Pak ya. Betul. Nanti kalau misalnya ada apa-apa ya rugi sendiri akhirnya kita. Pohon yang bagaimanapun besarnya, bagaimanapun kerasnya, kalau ditebang itu mudah dalam hitungan menit gitu. Dalam hitungan menit itu bisa tumbang. Kalau menanamnya bisa sampai 100 tahun. Nah, itu nggak sebentar seperti itu. Baik Pak, ini kita obrolan tentang lingkungan hidup ini, terutama tentang pohonnya. Ini sangat menarik sekali Pak. Hanya ya itulah kita dibatasi oleh waktu, ya, nggak kerasa. Dan mungkin nanti kita bisa session berikutnya. Ini nanti kita bisa membahas tentang AMDALNet, kemudian ada ya yang lainnya lagi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Terima kasih Pak Kabid atas waktu dan kesempatannya. Dan wargi Kamonesan, demikianlah podcast Kamonesan untuk episode kali ini. Seperti biasa, jika ada kritik, saran, masukan, pertanyaan, silakan untuk diketikkan di kolom komentar. Kamonesan, Kamis obrolan seru dan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.